Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Alif Nurvita Daniode dengan NIM A1M220041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih aplikasi yang saya sukai ketika saya belajar. Nah, aplikasi yang saya sukai ketika sedang belajar yaitu aplikasi Merriam-Webster Dictionary. Nah, apa sih Merriam-Webster Dictionary itu? Nah, Merriam-Webster Dictionary itu adalah aplikasi salah satu aplikasi kamus terbaik untuk membangun kosakata kita. Nah, aplikasi ini juga berisi kuis menyenangkan yang dapat Anda lakukan untuk mempelajari kata-kata baru atau menguji kemampuan kosakata Anda. Nah, aplikasi ini juga seperti Thesaurus, yaitu fitur ini menyediakan sinonim atau antonim untuk kata-kata yang termasuk dalam kamus. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa aplikasi ini bukan aplikasi yang lain? Nah, saya rasa aplikasi ini sangat menyenangkan. Kita bisa memperbanyak kosakata ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah, di dalam aplikasi ini juga kita bisa tahu definisi dari kosakata yang kita cari, lalu sinonim atau antonim, dan lain-lain dari kata yang sedang kita cari tersebut. Nah, selain itu juga aplikasi ini menyediakan fitur games sehingga pengguna aplikasi ini bisa menambahkan pengetahuan dan pengguna tidak akan merasa bosan ketika menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Merriam-Webster Dictionary ini. Nah, kita mulai dengan klik ini. Habis itu di sini terdapat tiga fitur yaitu Dictionary, Word of the Day, dan Games. Yang pertama yaitu fitur Dictionary. Nah, di sini kita bisa memulai dengan mencari kata yang akan kita pelajari, seumpama misalnya student. Nah, beginilah tampilan dari aplikasi ini. Selain itu, kita bisa mendengarkan pelafalan yang benar dari kata student itu sendiri, seperti contoh berikut. Student. Nah, setelah itu di sini terdapat definisi dari kata student, sinonim dan antonimnya, lalu contoh kata student dalam kalimat, habis itu hal lain yang perlu Anda ketahui tentang kata student, dan yang terakhir yaitu history dan etimologinya. Lanjut ke fitur dictionary lainnya, yaitu di sini terdapat fitur Thesaurus. Nah, di sini menjelaskan lebih lanjut mengenai sinonim dan antonimnya dari kata student, lalu persamaan kata dari kata student itu sendiri. Fitur yang kedua yaitu Word of the Day. Nah, di sini setiap harinya kita akan dikasihkan kosakata baru yang akan kita pelajari, misalnya di tanggal 12 Juli 2022. Nah, di sini kita akan mempelajari kata eccentric. Eccentric. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada pengertian dari kata eccentric, lalu example atau contohnya, dan pengetahuan lebih lanjut mengenai kata eccentric itu sendiri. Selanjutnya yaitu fitur games. Nah, di sini terdapat 3 games yang ditawarkan dalam aplikasi ini, yaitu How Strong is Your Vocabulary, True or False, and Name That Thing. Yang pertama yaitu How Strong is Your Vocabulary. Di sini kita akan menjelaskan mengenai sinonim dari kata yang ditampilkan. Contohnya hyperbole. Ini ya. Habis itu sinonim dari kata bruscular. Nah, jika salah di sini kita bisa lihat sendiri bahwa ada pembenaran kata, sehingga di sini kita bisa belajar dan bermain. Lanjut yaitu games yang kedua yaitu True or False.
dalam games true or false ini kita harus paham mengenai pengetahuan umum. Nah, di sini soal-soal pengetahuan umum yang perlu mungkin kita pelajari. Contohnya seperti ini. Nah, jika salah, maka akan ada penjelasan yang benar terkait dari pernyataan di atas. Setelah itu kita beranjak ke contoh yang ketiga, yaitu name that things. Nah, di games ini kita akan menentukan apa nama yang terdapat dalam gambar tersebut. Contohnya itu. Di sini juga ada pembenarannya. Nah, itu saja saya kira mengenai fitur-fitur dalam aplikasi Merriam-Webster Dictionary ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Oke, kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Baiklah, yang terakhir yaitu apa sih kelebihan dari aplikasi ini? Nah, kelebihan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, kita bisa belajar banyak mengenai berbagai macam kosakata dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kita bisa sambil bermain agar ketika kita sedang belajar kita tidak akan merasa bosan. Lalu yang ketiga yaitu kita bisa mengetahui definisi atau sinonim dan antonim atau sejarah dan lain-lain dari kosakata yang sedang kita cari. Dan yang terakhir yaitu aplikasi ini bisa diakses tanpa menggunakan internet. Jadi jangan khawatir ketika kita tidak memiliki koneksi internet, kita akan tetap belajar mengenai kosakata yang sedang kita pelajari. Sekian penjelasan mengenai aplikasi apa yang saya sukai ketika pembelajaran. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.